Di sini ada huruf non bertasydid. Perhatikan media gambar di samping huruf qalq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya, kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saat ini ada yang sedang sakit, atau mungkin sanak saudaranya ada yang sedang sakit, sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakitnya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang yang setiap harinya senantiasa bersedekah, mengeluarkan hartanya. Kemudian semoga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini kami menyarankan bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran untuk latihan di rumah supaya bisa cepat lancar dalam membaca Al-Qurannya. Cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Nah, ini yang pertama yang kami sarankan. Jadi ini Al-Qurannya itu ada dua tulisan Arabnya. Jadi nanti yang di atasnya itu tulisan huruf Arab yang disambung, kemudian yang di bawahnya itu ada tulisan huruf Arab yang terpisah-pisah. Kemudian di bawahnya juga telah dilengkapi dengan tulisan Latinnya. Jadi ini kami pikir sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah, untuk melatih supaya bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran. Untuk pembelian Al-Quran yang kami pegang ini ya bisa melalui video yang kami buat ini, karena untuk produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Jadi silakan diklik di bagian produk, kemudian mana tahu berminat bisa langsung dimiliki untuk latihan melancarkan bacaan Al-Quran di rumah. Selanjutnya yang ini juga kami menyarankan ya, ini juga bagus sekali ya. Kalau ini di bawah tulisan Arabnya ada dua tulisan Latinnya, yang juga sangat bagus sekali juga untuk dimiliki di rumah untuk membantu berusaha melancarkan bacaan Al-Quran. Nanti kita baca dulu tulisan Arabnya, kemudian ketika menemukan kendala baca tulisan Latinnya, baca lagi tulisan Arabnya, seperti itu. Dengan latihan semacam itu insya Allah bisa mempercepat agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Cuman kalau misalkan ditanya mana yang lebih kami rekomendasikan begitu, maka kami lebih merekomendasikan yang pertama tadi, yang ada dua tulisan Arabnya. Jadi itu ada tulisan Arabnya yang disambung dan juga ada yang terpisah-pisah. Kemudian juga di bawahnya juga telah dilengkapi dengan tulisan Latinnya begitu. Ini sama-sama bagus, tapi kami lebih menyarankan yang pertama tadi. Ini kami menyarankan, sama sekali kami tidak disponsori ya, tidak di endorse, maka kami bisa menyarankan sesuai dengan yang kami pikir yang terbaik kayak gitu. Semuanya sama-sama bagus, cuman kami lebih menyarankan yang pertama tadi itu. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Semoga dapat bisa langsung dipahami sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya yang ada di rumah.
Sekarang kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-52. Dan kali ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-52 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting semoga tajwidnya bisa langsung dipahami. Karena ketika kita sudah bisa memahami ilmu tajwidnya, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini A dibaca panjang, ini namanya adalah mad badal. Kenapa kok A dibaca panjang? Apa tanda panjangnya A seperti itu? Di sini pertama ada huruf hamzah. Jadi bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi dia memiliki harokat, huruf alifnya itu memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Dan mad badal itu, mad badal terjadi hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja, karena dia memiliki tanda panjang. Karena ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad. Atau bisa juga kita pahami karena ada huruf mad sebelumnya adalah huruf hamzah, seperti itu. Nah, ini huruf hamzah memiliki tanda panjang nih. Di atas huruf hamzah ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini di atas hurufnya nih. Nah, ini menandakan huruf tersebut dibaca panjang sehingga A dibaca panjang. Nah, karena ini yang dipanjangkan adalah adalah huruf hamzah, maka dia terjadi mad badal. Nah, coba perhatikan media gambar yang kami tampilkan itu, yang kami kasih tanda panah itu ya. Di situ kan ada tulisan Arab yang disambung-sambung, kemudian ada huruf Arab yang dipisah-pisah tuh. Nah, yang di bawahnya tuh, yang di bagian huruf Arab yang dipisah-pisah di situ kan. Dapat kita lihat di situ yang kami kasih tanda panah. Di situ kan dapat kita lihat itu ya. Ada alif, sebelum alif ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang begitu. Nah, karena dia salah satu huruf mad begitu. Alif sebelumnya harokat fathah itu huruf mad. Kemudian yang dipanjangkan adalah hamzah, sehingga terjadilah mad badal. Kalau masih bingung nanti akan kami jelaskan lebih lanjut tentang huruf mad ini begitu. Yang terpenting kita tahu dulu. Oh, kalau ada huruf hamzah dibaca panjang seperti ini ya, memiliki tanda panjang, maka itu adalah mad badal. Pembahasan mad badal ini secara khusus telah kami buatkan videonya. Silakan bisa dilihat di bagian playlist video. Kemudian amanna, di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas ini, atau seperti huruf W. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, kemudian bagi yang masih pemula dalam belajar tajwid, yang belum mengetahui tentang hukumnya idgham supaya tidak sampai salah dalam menentukan hukum, maka begini, ketika kita sudah menemukan huruf nun atau huruf mim yang bertasydid, di sini yang kita temui huruf nun bertasydid. Nah, huruf nun bertasydid. Kita lihat, jika sebelah sininya nih nggak ada di sini non sukun, nggak ada di sini tanwin, maka dapat kita pahami bahwasanya ini huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah, bukan idgham seperti itu. Karena di sininya nih nggak ada nun sukun, di sininya nih nggak ada tanwin begitu. Maka berarti nun yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya kita gunnahkan. Jadi kita gunnahkan tuh kita dengungkan. Jadi bagian man itu suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak.
Aman manna manna. Nah, seperti itu. Manna. Nah, begitu ya. Kemudian na dibaca panjang. Manna, nanya dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Nah, di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja huruf mad itu? Rumus 1 warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam. Huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Seperti itu. Nah itu huruf-huruf mad yang barusan kami sampaikan. Jumlahnya ada 3 kan. Nah, kemudian dalam Al-Quran itu huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam. Yang maksudnya itu dari segi penulisan huruf madnya itu ada, tampak, kelihatan, dia dapat kita lihat. Nah, kemudian di dalam Al-Quran huruf-huruf mad itu bisa juga tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Dari segi tulisan dia tidak ada. Namun huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, diganti dalam bentuk tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu. Nah, jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Nah, sedangkan na ini dibaca panjang. Penjelasannya itu terletak di rumus 3 warna hitam. Kami ulangi sekali lagi cara memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ dapat kita lihat ya. Ada huruf alif. Sebelum alif ada harokat fathah, yaitu baris miring tuh harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah. Kemudian di bawahnya itu ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Sebab dia memiliki tanda baca fathah itu tadi. Nah, jadi kalau kita pahami dari awal, cara kita memahaminya, yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Singgahnya ini na dibaca panjang. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini, kayak na ini ada alif, sebelum alif ada ini ada harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang nih, tanda baca fathah baris di atas nih. Nah, jadi kalau baca Al-Quran kita lihat-lihatlah tuh. Kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Misalnya na dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kalau ini mad tabi'i. Kalau ini tadi mad badal, karena ini tadi huruf hamzah yang dibaca panjang begitu. Kan mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Amanna billah. Nah, ini mad badal tadi baca 2 harokat. Nah, mad tabi'i dibaca dengan 2 harokat juga. Kemudian billah. Ini kita baca billah, jangan dibaca billah, jangan, tapi dibaca billah begitu. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, kemudian kita itu bertemu dengan lafaz Allah. Ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah di sini ada ini. Ada harokat kasrah nih, baris 1 miring di bawah. Ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat kasrah, maka lafaz Allah huruf lam jalalahnya dibaca tarkik, dibaca tipis, sehingga kita baca billah, jangan dibaca billah, jangan, tapi dibaca billah seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Huruf lam termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiah termasuk kan. Nah, maka ini alif, ini alifnya yang di sini ya, yang disambung dengan huruf ba ini. Ini alif lam bertemu dengan huruf lam yang di tengah nih. Huruf lam yang di tengah nih huruf syamsiah, maka ini hukumnya alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Maksudnya dibaca idgham itu dari cara membacanya itu dari b
bi langsung masuk ke lafaz Allah ini. Jadi jangan bingung. Di sini kan huruf lamnya nggak ada tanda bacanya. Ya orang nggak ada tanda bacanya ya nggak dibaca kayak gitu. Jadi jangan bingung. Biasanya yang masih terbata-bata tuh akan kebingungan gitu. Nih gimana cara bacanya nggak ada tanda bacanya gitu. Karena nggak ada tanda bacanya ya nggak dibaca gitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf lam, tapi huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, itu lamnya itu lam syamsiyah. Cara membacanya dibaca idgham syamsi. Billah, ini lafaz Allah dibaca panjang. Kalau misalkan kita baca Al-Qur'annya itu berwakaf di huruf H, billah, maka dari mad tabi'i menjadi mad arid li sukun. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf H, tidak berwakaf di huruf H, kita wasolkan billahi washhad dan seterusnya, maka panjangnya lafaz Allah ini tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Nah, tadi kan kita bacanya itu tidak berwakaf di huruf H, maka tadi itu menjadi mad tabi'i. Nah, kemudian di sini kami juga terangkan, kami juga jelaskan, kalau misalkan kita berwakaf di huruf H, maka dia menjadi mad arid li sukun. Nah, yang pertama di sini mad tabi'inya yang mana gitu. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok lafaz Allah ini dibaca panjang, mad tabi'inya yang mana gitu. Jadi untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Kami tampilkan lagi gitu kan ya. Nah, perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, sudah diperhatikan rumus 3 warna biru. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya ini lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 3. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab kita berwakaf. Huruf yang disukunkan huruf H. Bila ditambah huruf H yang disukunkan dibaca billah. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan maka berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu cara membacanya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kalau kita baca Al-Quran, mad arid li sukun yang kita temui pada saat membaca Al-Quran itu semuanya harus kita baca sama panjangnya. Kalau kita berhenti di huruf H, di sini terjadi mad arid li sukun. Kalau misalkan di sini dibaca 2 harokat, di sini mad arid li sukun juga nih, maka di sini juga 2 harokat panjangnya mad arid li sukunnya. Kalau sini 4, sini juga 4 seperti itu. Huruf yang disukunkan huruf H. Kalau kita berwakaf berhenti di huruf H, kita baca billah. Jangan dibaca billahi baru berwakaf, hi baru berhenti, itu jangan salah. Kita baca billah. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran berwakaf kita di huruf H, untuk huruf H di sini nggak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang nggak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan, sehingga kita baca billah seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maknanya itu boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita, boleh maknanya itu. Jadi terserah kita nih sebagai pembaca, mau berwakaf dulu silakan, mau tidak berwakaf kita wasolkan juga silakan, boleh kayak gitu. Kemudian washhad, huruf dal sukun, pantulkan had. Kenapa kok mantul gitu? Perhatikan media gambar di samping huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf dal. Jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun pantulkan, kalau hurufnya itu mati pantulkan. Terjadinya qalqalah kalau hurufnya itu sukun, kalau hurufnya nggak sukun ya nggak terjadi qalqalah kayak gitu. Kalau sukun terjadi qalqalah. Ini kita pantulkan washhad, dan ini dia dinamakan dengan qalqalah sugro, qalqalah kecil. Nah, karena dia berada di tengah kalimat. Atau gini, karena dia berada di tengah bacaan kita. Itu yang mudah dipahami. Beda ceritanya kalau kita baca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf qalqalah, maka dia menjadi qalqalah kubro. Sedangkan ini kita tidak berhenti di huruf dal, ini nggak berhenti, dia di tengah bacaan kita gitu.
kita nggak berwakaf di huruf dal, nggak berhenti di huruf dal ini, maka ini menjadi qalqalah sughra, qalqalah kecil. Washhad bi anna, ini huruf nun bertasydid. Tadi di sini huruf nun bertasydid sama penjelasannya. Gunnah musyaddadah kita gunnahkan bi anna, ditahan gitu ya, bi anna. Na dibaca panjang, penjelasannya samalah dengan ini tadi nih. Kenapa kok na dibaca panjang? Pasti Bapak Ibu sudah tahu, karena di sini ada alif. Sebelum alif ada ini harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Bi anna muslimun, mun dibaca panjang, ini namanya adalah mad adid lisukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya yang mana begitu? Yang perlu untuk kita ketahui dulu, mu. Kenapa kok mu dibaca panjang gitu. Nah, sekarang perhatikan media gambar di samping, perhatikan rumus 2 warna hitam. Cara kita memahami rumus 2 warna hitam, di situ kan ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, di bawah harokat dhammah ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat dhammah itu tadi. Jadi kalau kita pahami dari awal, maka cara kita memahami rumus 2 warna hitam, kalau kita baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Sehingganya contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Mu ini, di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ini ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Misalnya mu dibaca panjang, mu mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan di sini yakni huruf nun, maka menjadi mad arid li sukun. Berapa panjangnya mad arid li sukun? Tadi sudah kami jelaskan kayak gitu. Kemudian huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun kita baca muslimun. Jangan dibaca muslimuna, jangan, tapi dibaca muslimun. Samalah dengan ini tadinya. Samalah juga penjelasannya. Kalau kita baca Al-Quran berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita berwakaf berhenti di huruf nun. Untuk di sini huruf nun nggak dibaca panjang. Kalau berhenti di huruf yang nggak dibaca panjang, hurufnya kita matikan begitu. Sehingga dibaca muslimun. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.